Malam itu, hujan turun dengan deras, mengguyur tanah desa yang sudah lama tidak disentuh hujan lebat. Desiran angin yang menyusuri celah-celah bambu terdengar seperti bisikan halus, membangkitkan perasaan cemas dalam diri Raka. Ia, seorang pemuda berusia 22 tahun dari desa kecil di lereng gunung, tidak pernah takut berjalan sendirian di hutan. Bagi banyak orang di kampungnya, hutan adalah tempat yang penuh dengan misteri, namun bagi Raka, itu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun malam itu, ada yang berbeda. Entah mengapa, perasaan gelisah yang ia rasakan sangat kuat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, atau seperti alam semesta sedang memperingatkannya tentang bahaya yang sedang mengintai. Jangan ke hutan malam ini, Ka. Bapak mimpi buruk tadi malam, kata ibunya tadi pagi, suara penuh keprihatinan. Raka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai sebuah tahayul. Ia tak bisa menahan rasa penasarannya untuk mencari rumput segar bagi kambingnya yang kini kelaparan. Tenang, Ma. Aku cuma sebentar, besok kambing kita harus kenyang, ada yang mau beli? Jawab Raka dengan nada meyakinkan. Tetapi, tanpa ia sadari, kata-kata itu adalah tanda peringatan yang harusnya ia dengarkan dengan lebih serius. Ketika langkah kakinya semakin dalam memasuki hutan, suara alam di sekitarnya seolah mendadak menghilang. Hujan berhenti dan angin pun mereda. Suasana yang tadinya familiar, kini terasa asing dan mencekam. Raka mulai merasa seperti ada yang salah, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan, bertekad untuk menyelesaikan tugasnya meskipun hatinya tak tenang. Saat cahaya lampu senter miliknya menerangi jalan setapak yang terbentang di depan, Raka merasa seakan-akan dunia di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon yang biasanya terlihat kokoh dan kuat, kini tampak melengkung ke arah jalan yang ia lalui, seperti tangan besar yang siap menggapai dan menggenggamnya. Sesekali, bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, membuat Raka terkejut, namun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya binatang liar. Namun, rasa takut semakin menggerogoti hatinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan membuat perasaan cemas semakin mencekam. Hutan yang biasanya begitu ramah dan biasa, malam ini terasa seperti sebuah labirin tak berujung yang terus menyesatkan pikirannya. Tidak jauh di depan, Raka melihat sebuah cahaya berkilau, terlihat seperti sebuah obor kecil yang menyala di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, Raka melangkah menuju cahaya itu, meski suara hati kecilnya berteriak agar ia berhenti. Apa itu? Kenapa tidak ada suara apapun di sini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi keinginannya untuk mengetahui lebih jauh membuatnya semakin dekat dengan cahaya itu, yang kini tampak semakin jelas dan memikat. Ia tidak tahu bahwa itu adalah jebakan. Begitu ia melangkah lebih dekat, kegelapan yang sebelumnya hanya ada di sekelilingnya, kini seolah menelan dirinya utuh. Di tengah kegelapan itu, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di depan pohon besar, mengenakan pakaian tradisional yang sangat cantik, namun ada yang aneh dari matanya, seperti mata yang tidak pernah melihat dunia nyata. "Selamat datang, Raka," ucap perempuan itu dengan suara lembut, namun ada kesan dingin dan kosong. Raka merasa seolah dirinya terhipnotis oleh mata perempuan itu dan tanpa sadar, ia mengikuti langkahnya menuju kedalaman hutan yang gelap dan asing. Perempuan itu tersenyum manis dan memperkenalkan dirinya dengan nama Sinta. Ia mengajak Raka masuk ke dalam sebuah desa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Desa itu tampak indah, jauh berbeda dengan desa Raka di dunia nyata. Rumah-rumah terbuat dari kayu yang dipenuhi dengan ukiran rumit dan bunga-bunga yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Setiap sudut desa terlihat sempurna, tidak ada debu atau kotoran, seolah tempat itu diciptakan hanya untuk kebahagiaan. Orang-orang di desa itu tampak tidak menua, wajah mereka ceria dan senang, namun ada kesan kosong di balik senyum mereka. Mereka menyapa Raka dengan ramah, seolah sudah mengenalnya lama, meskipun ia merasa baru pertama kali datang ke tempat itu. Raka merasa sedikit bingung, namun disambut dengan hangat oleh Sinta yang terus menggandeng tangannya. "Di sini, kau akan merasa tenang dan bahagia, Raka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Sinta dengan suara lembut, matanya tetap kosong, seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di balik tatapannya. Raka merasa nyaman dan rasa penasarannya tumbuh semakin besar. Ia bertanya-tanya,
apakah ini semua hanya mimpi? Tetapi saat ia menoleh, ia melihat beberapa orang desa yang duduk di sekitar api unggun, tersenyum padanya, lalu mendekat dengan wajah yang sangat mengenalnya. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menyapanya dengan suara lembut, "Kau sudah datang juga, Raka. Kami menunggu kedatanganmu." Raka merasa semakin bingung, tetapi ketika Sinta menariknya lebih dalam ke desa, semua pertanyaan itu lenyap begitu saja. Ia mengikuti tanpa ragu, merasa seperti bagian dari dunia itu, meski hati kecilnya tetap merasa ada yang janggal. Waktu berjalan dengan cepat. Hari-hari di desa itu terasa seperti mimpi indah yang tak ingin Raka akhiri. Di sana, ia diberikan segala yang ia inginkan. Makanan melimpah, tempat tinggal yang nyaman dan orang-orang yang ramah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia merasakan suatu dorongan yang kuat untuk tetap tinggal, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya di tempat itu. Setiap kali ia mencoba untuk pergi, tubuhnya terasa lemas dan seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke desa. Setiap hari, ia mencoba mengingat jalan pulang, namun semakin lama, ia semakin lupa dengan kampung halamannya. Desanya di dunia nyata terasa semakin jauh, seolah semakin terhapus dari ingatannya. Ia mencoba untuk berbicara dengan beberapa orang desa, tetapi mereka hanya tersenyum tanpa berkata banyak, seolah mereka tahu lebih banyak daripada yang ia pikirkan. Sinta sering mendekatinya dan berkata, "Kau adalah bagian dari kami sekarang, Raka. Di sini, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Biarkan dunia di luar itu pergi." Raka mulai merasa terperangkap dalam dunia yang penuh kebahagiaan palsu ini. Ia merindukan ibunya, kampung halamannya dan semua yang ia tinggalkan. Tapi setiap kali ia merasa ingin pulang, suara aneh yang datang dari dalam hutan itu memanggilnya, seolah ada yang menunggu. Raka merasa terjebak dalam perangkap yang semakin rapat, namun ia tidak tahu bagaimana caranya keluar. Semuanya semakin membingungkan dan ia mulai meragukan apakah dunia yang ia tinggali sekarang adalah kenyataan, ataukah ia sudah terperangkap dalam dunia gaib yang tidak bisa lagi ia pahami. Suatu malam, Raka terbangun dari tidur yang gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suara-suara bisikan lembut terdengar, seolah-olah datang dari dalam dinding rumahnya. "Pulanglah, Raka. Pulanglah sebelum terlambat." Raka terkejut dan terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mendapati dirinya sendirian di rumah kecil itu, tak ada suara Sinta atau orang lain. Namun, di luar, ada cahaya samar yang bersinar dari kejauhan dan sesuatu menarik hatinya untuk keluar. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan sepatu dan berlari keluar menuju cahaya itu. Saat ia tiba di tempat itu, ia menemukan lelaki tua yang duduk terikat di bawah pohon besar. Wajah lelaki itu terlihat muram, matanya merah seperti orang yang sudah lama terperangkap. "Kau manusia juga?" kata lelaki itu dengan suara parau. "Sudah berapa tahun kau di sini?" Raka bingung dan menjawab, "Entah, mungkin 2 tahun." Lelaki itu tertawa pilu dan berkata, "Aku sudah di sini 50 tahun, Raka. Waktumu belum habis. Pulanglah sebelum semuanya terlambat." Saat itulah Raka menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah dunia yang tak pernah ia pahami dan waktu yang ia rasakan hanyalah ilusi. Ia harus keluar sebelum semuanya hilang selamanya. Raka terdiam sesaat, tubuhnya terasa kaku. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di telinganya. "Aku sudah di sini 50 tahun." Ia menggigil mendengar kata-kata itu, seolah waktu yang berjalan begitu lama di dunia gaib ini lebih nyata daripada yang ia rasakan di dunia nyata. Dengan hati yang berat, ia berlari kembali ke desa itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, semakin lama ia berlari, semakin ia merasa tersesat. Desanya kini terasa lebih asing. Tidak ada suara. Tidak ada manusia yang tersisa di sana. Semua rumah tampak kosong, pintu tertutup rapat dan tanah di sekitar desa terasa semakin gelap. Keheningan mencekam itu menekan dada Raka, membuatnya sesak. "Ada apa dengan tempat ini?" tanyanya dalam hati, namun jawabannya tidak pernah datang. Hanya keheningan yang semakin dalam. Raka mulai merasa bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu mungkin benar. Dunia ini bukanlah tempat yang bisa ia tinggali selamanya.
Ia harus mencari jalan keluar dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap langkah Raka semakin terhambat oleh ketakutan yang mencekam. Ia merasakan udara semakin berat, setiap napas terasa semakin sulit. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok perempuan itu, Sinta, berdiri di ujung jalan dengan senyum yang semakin melebar. "Kau mencoba pergi, Raka?" Suaranya begitu lembut, namun ada ancaman tersembunyi di baliknya. "Kau tidak bisa pergi dari sini. Ini adalah tempatmu sekarang." Raka merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya terkuras habis hanya dengan mendengar suara itu. Ia berusaha untuk melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, kaki-kakinya terasa berat dan dunia di sekitarnya mulai berputar. "Kau tidak bisa keluar," ujar Sinta dengan suara yang lebih dalam, penuh kepastian. "Kami sudah menunggumu. Kau akan menjadi bagian dari kami, Raka. Kau sudah terpilih." Raka berteriak, namun suara itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ia merasa seolah-olah ia tidak ada di dunia nyata lagi, hanya bagian dari dunia yang tidak ia pahami. Waktu semakin memudar dan Raka merasa dirinya semakin tenggelam dalam dunia gaib itu. Setiap kali ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama. Desa itu seolah tak pernah berubah dan orang-orang di sana tampak seperti hantu. Mereka tidak tampak hidup, tetapi juga tidak mati. Sinta selalu ada di dekatnya, tersenyum dan membimbingnya ke segala arah, seolah-olah dunia ini memang dibuat khusus untuknya. "Inilah hidup sejati, Raka," kata Sinta suatu malam ketika mereka duduk bersama di sekitar api unggun. "Di sini, tidak ada penderitaan. Tidak ada kematian. Hanya kedamaian abadi." Raka merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ia terus bertanya-tanya apakah ini adalah kenyataan, ataukah ia sudah menjadi bagian dari dunia yang terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Ia mencoba untuk melawan, tapi semakin ia berusaha keluar, semakin kuat pula tarikan dunia ini. Kekuatan itu mengikatnya, membuatnya semakin lemah dan kehilangan harapan. Ia mulai lupa dengan nama keluarganya, dengan rumahnya yang jauh di desa, dengan ibunya yang selalu menunggunya. Semua itu seolah menghilang begitu saja, tergantikan oleh bayangan-bayangan samar yang terus mengejar dan mengancam. Pada malam kelam yang penuh dengan hujan deras, Raka terbangun dari tiduran yang sangat gelisah. Ia merasa tubuhnya kedinginan dan keringat dingin membasahi dahinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada kekuatan besar yang mulai merobek dunia yang ia kenal. Ia melihat dirinya berdiri di tengah desa yang tak pernah tidur itu. Semua orang diam. Tidak ada suara tawa, tidak ada senyum hangat dari Sinta atau orang lain. Semua wajah mereka kosong dan mereka tampak seperti patung-patung hidup yang terperangkap dalam ruang waktu yang tidak pernah bergerak. "Sinta," teriak Raka, tetapi suaranya terdengar seperti datang dari kejauhan. Ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Suasana semakin mencekam ketika ia mendengar bisikan lembut yang datang dari belakangnya. "Pulanglah, Raka," bisik suara itu. "Kau masih bisa pulang, jika kau mau." Raka menoleh dan di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah yang mengenakan ekspresi penuh penderitaan. "Siapa kau?" tanya Raka dengan suara gemetar. "Aku adalah bagian dari mereka yang terperangkap di sini. Seperti dirimu. Tetapi ada jalan keluar, Raka. Ada satu cara untuk kembali," kata lelaki tua itu. "Tapi kau harus siap membayar harga yang sangat mahal." Raka menatap lelaki tua itu dengan kebingungan yang semakin mendalam. "Harga apa yang harus aku bayar? Aku hanya ingin pulang. Aku ingin kembali ke dunia nyata," teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Kau harus melepaskan dunia ini, melepaskan segala yang membuatmu merasa nyaman di sini. Jika tidak, kau akan tetap terperangkap selamanya," jawab lelaki itu dengan suara penuh makna. Raka tidak mengerti. Selama ini, ia berpikir bahwa dunia ini adalah tempat yang memberinya kedamaian, tetapi sekarang ia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi, sebuah perangkap yang membelenggunya. "Tapi bagaimana caranya?" tanya Raka dengan panik. "Kau harus menatap kegelapan itu, berani untuk menghadapi kenyataan bahwa dunia ini bukan tempatmu. Kau harus rela melepaskan semua yang kau anggap penting,
kata lelaki tua itu dengan tenang. Raka merasakan hatinya terhimpit oleh perasaan yang luar biasa berat. Selama ini, ia tidak pernah ingin melepaskan kenyamanan yang ditawarkan dunia ini. Namun, kini, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk kembali adalah dengan melepaskan semuanya. Raka harus membuat pilihan, terus terperangkap dalam dunia yang indah namun menipu, atau menghadapi kegelapan dan menemukan jalan pulang. Namun, apakah ia siap membayar harga yang harus ia bayar? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantuinya, seiring dunia gaib itu mulai runtuh di sekelilingnya. Raka berdiri terpaku, kata-kata lelaki tua itu terus berputar di pikirannya. Kau harus melepaskan dunia ini. Raka mencoba mengerti, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak. Dunia ini, dengan segala kebahagiaannya yang palsu, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia merasa disesatkan, dipermainkan oleh dunia yang tidak ia pahami. Ia melihat sekelilingnya, desa yang tampak indah dan sempurna, namun tidak ada kehidupan yang nyata di sana. Semua orang di desa itu, meski tersenyum, tampak seperti boneka yang terjebak dalam kesunyian abadi. Raka menatap wajah-wajah kosong itu dan merasa takut. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, pikirnya. Aku harus menemukan jalan keluar. Tetapi semakin ia mencoba mencari jalan, semakin kuat pula tarikan yang mengikatnya. Dunia ini mulai mengepungnya, menutup semua kemungkinan untuk melarikan diri. Pada suatu malam yang semakin gelap, Raka berlari tanpa arah. Ia berlari sejauh mungkin, mencoba melarikan diri dari tarikan tak terlihat yang membuat tubuhnya lemah. Setiap langkahnya terasa berat, tubuhnya seperti dibebani dengan ratusan ton dan udara di sekelilingnya semakin dingin. Hujan mulai turun lagi, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Raka merasa seperti ia berada di tengah badai yang tak berujung. Suara petir menyambar di kejauhan, seakan mengiringi larinya. Kenapa aku tidak bisa keluar? Ia berteriak dalam hati. Di depan matanya, desa itu seolah menjauh, tetapi entah bagaimana ia tetap berada di sana, tidak bergerak. Tiba-tiba, di tengah hujan itu, ia melihat sosok Sinta muncul di hadapannya. Wajahnya tidak lagi ramah. Ada kegelapan di matanya. Kau tidak bisa lari, Raka. Tidak ada tempat yang aman dari sini, kata Sinta dengan suara yang jauh lebih dalam dan dingin daripada sebelumnya. Kami sudah menunggumu sejak lama. Suara itu menggetarkan tulang-tulangnya, membuatnya ingin berlari lebih cepat, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah. Kau harus menerima kenyataan ini, lanjut Sinta dengan senyum yang semakin melebar. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Kata-kata itu seperti belenggu yang mengikatnya lebih erat. Raka merasakan dunia di sekitarnya mulai berubah, semakin gelap dan terdistorsi. Desanya yang dulunya indah kini menjadi bayangan dari tempat yang pernah ia kenal. Setiap rumah yang dulu tampak menyambutnya dengan hangat kini terlihat usang, rusak dan terabaikan. Pohon-pohon di sekitar desa mengeluarkan suara berderak yang aneh, seolah mereka hidup dan mengamati setiap gerakannya. Kau tidak bisa kembali ke dunia yang lama, suara lelaki tua itu muncul kembali dalam pikirannya. Waktu di sini tidak sama dengan dunia luar. Waktu di sini menghisapmu, Raka. Begitu kau terperangkap, semuanya akan hilang. Raka mulai merasa panik. Ia ingat kata-kata lelaki tua itu, begitu kau terperangkap, semuanya akan hilang. Ia mulai menyadari bahwa ingatannya tentang dunia luar, tentang ibunya, tentang kampung halamannya, semakin pudar. Nama mereka mulai kabur, seperti terhapus dari pikirannya. Aku tidak bisa melupakan mereka, bisik Raka pada dirinya sendiri. Tetapi semakin ia mencoba memegang ingatannya, semakin sulit itu dilakukan. Ia merasa semakin kehilangan diri. Saat Raka berdiri di tengah hutan yang semakin gelap, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Ada sesuatu yang bergerak cepat di balik pepohonan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Ada sesuatu yang sedang menunggunya. Siapa itu? Raka berteriak, tetapi suaranya hanya teredam oleh kesunyian yang semakin pekat. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sekelompok orang dengan wajah yang sangat asing. Mereka semua mengenakan pakaian putih, namun wajah mereka penuh dengan ekspresi kosong. Mata mereka kosong, tanpa kehidupan. Mereka mendekat,
langkah mereka teratur dan seragam, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. "Kau sudah siap, Raka?" Suara seorang pria terdengar, namun suaranya tidak datang dari salah satu dari mereka. Suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti sebuah bisikan dari kegelapan yang menyelubungi jiwanya. "Siap untuk menjadi bagian dari kami?" Raka merasa tubuhnya kaku. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya berputar dan ia merasakan dunia ini mulai menggulung dirinya ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Dengan tubuh yang gemetar, Raka terjatuh ke tanah. Mata gelap itu semakin mendekat, seolah siap menelan dirinya. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, sekelompok makhluk yang terperangkap dalam waktu yang tidak pernah bergerak. Setiap detik yang berlalu terasa seperti selamanya. Raka merasakan jiwanya dipenuhi dengan kegelapan yang menyesakkan, seolah ada sesuatu yang mencabik-cabik hatinya. Tiba-tiba, dalam kegelapan itu, ia mendengar suara lembut yang datang dari jauh. "Raka." Suara itu begitu familiar. "Ibumu, Raka? Ingatlah siapa dirimu." Suara itu adalah suara ibunya. Raka terkejut dan dalam kegelapan itu, ia merasa sedikit harapan. "Ibu? Ibu?" teriaknya dalam hati. Saat itu, ia merasakan tubuhnya seolah ditarik keluar dari kegelapan, menariknya kembali ke dunia yang ia kenal. Semuanya berputar dan dalam sekejap mata, ia merasakan dirinya terbangun. Raka terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia mendapati dirinya kembali ke tempat yang ia kenal, di kampung halamannya. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Di sekelilingnya, desa itu tidak terlihat seperti dulu. Segalanya tampak lebih sepi, lebih sunyi. Raka mendapati dirinya kembali ke dunia yang nyata, tetapi dengan sebuah perasaan yang sangat berbeda. Raka berdiri di tengah-tengah kampung halamannya, namun semua yang ia lihat terasa asing. Rumah-rumah yang dulu dikenalnya tampak berubah, terlihat lebih tua, lebih hancur, seakan dilanda waktu yang sangat panjang. Ia merasa seperti berada di tempat yang sudah lama ditinggalkan. Suara angin berdesir lewat, menciptakan suasana yang sangat sepi. "Ini tidak bisa jadi nyata," gumam Raka pada dirinya sendiri. Ia berlari menuju rumah ibunya, berharap menemukan jawaban. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Hatinya berdegup kencang. Begitu ia melangkah masuk, ia merasa ada sesuatu yang salah. "Ibu?" panggilnya dengan suara yang bergetar. Tidak ada jawaban. Rumah itu kosong, tetapi di atas meja, ada foto keluarga yang usang, tampak seperti dipenuhi debu. Gambar itu adalah foto lama, foto yang sudah ia lihat bertahun-tahun lalu. Namun yang aneh, di foto itu, ada dirinya. Wajahnya tampak muda, seperti wajahnya ketika ia baru saja meninggalkan kampung halamannya. Raka merasa seolah-olah ia terjebak dalam semacam mimpi buruk, tidak tahu apakah ia masih berada di dunia nyata atau sudah kembali ke dunia yang tak bisa ia jelaskan. Raka kemudian berlari keluar rumah, mencari-cari tanda kehidupan. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi suara itu hanya teredam oleh kesunyian yang kian mendalam. "Ada yang tidak beres di sini," pikirnya. Ia mulai berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju pusat desa, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun saat ia melewati jembatan kecil yang membentang di atas sungai yang dulu sangat ia kenal, Raka berhenti. Di ujung jembatan itu, ia melihat seorang pria yang tampak asing, namun ada sesuatu yang sangat familiar tentang dirinya. Pria itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan oleh lelaki tua di dunia gaib. Kau bukan orang asing," kata Raka dengan suara yang bergetar. Pria itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Kau belum sadar, Raka. Waktumu di dunia ini sudah berakhir." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar otaknya. Raka merasa tubuhnya kembali kaku, seolah segala yang ia kenal telah runtuh begitu saja. "Apa maksudmu?" Raka berusaha bertanya, tetapi kata-katanya hampir tidak keluar. "Kau sudah terperangkap di dunia ini lebih lama dari yang kau kira," jawab pria itu dengan senyum yang tidak menyiratkan kebaikan. "Kau terhilang 7 tahun yang lalu, Raka. Waktu di dunia ini tidak berjalan seperti yang kau pikirkan." Raka terdiam. "Waktu?"
Ia merasa seperti baru saja beberapa jam berada di dunia gaib itu. 7 tahun? Bagaimana bisa? Saat ia berusaha mencerna perkataan pria itu, segala ingatannya mulai mengabur. Gambaran tentang ibunya yang ia rindukan, tentang desanya yang dulu ramai, mulai terasa semakin jauh, seperti bayangan yang semakin pudar. "Jadi aku sudah mati?" tanya Raka dengan nada putus asa. Pria itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau tidak mati. Kau hanya terperangkap. Dan kini, dunia nyata yang kau kenal tidak lagi ada. Semua yang kau kenal adalah ilusi." Raka merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, seperti semuanya terlepas dari pegangan waktu yang ia pahami. Ia ingin lari, ingin melarikan diri dari kenyataan ini, tetapi langkahnya terhenti. "Kau harus menerima kenyataan ini, Raka. Kau sudah di sini lebih lama daripada yang kau tahu," kata pria itu lagi. Raka merasa hancur. Semua yang ia lakukan, semua yang ia percayai, ternyata hanya sebuah ilusi. Dunia yang ia kenal, keluarganya, semuanya, itu tidak ada lagi. Ia merasakan kehilangan yang begitu mendalam, sebuah kehilangan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dalam kebingungannya, berharap ada jawaban. Pria itu mendekat, kemudian menepuk pundaknya dengan lembut. "Kau harus pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Hanya ada 2 jalan yang terbuka, melangkah ke dunia ini selamanya, atau pergi dan menyerah pada kenyataan yang lebih besar." Dengan kata-kata itu, pria itu menghilang dalam kegelapan yang semakin pekat. Raka berdiri di sana, bingung dan tak tahu harus bagaimana. Semua yang ia kenal dan cintai sudah hilang. Dunia yang ia hadapi sekarang bukanlah tempat yang bisa ia pahami lagi. Di saat kebingungannya mencapai puncaknya, Raka merasakan sebuah getaran di dalam dirinya, suatu perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah rasa sakit, tetapi juga rasa kebebasan. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa ia harus melepaskan segalanya. Dunia ini, dunia yang ia kenal, bukanlah tempatnya lagi. Ia harus menerima bahwa ia sudah terperangkap dalam waktu yang tak bisa ia kontrol. Dengan air mata yang mengalir deras, Raka mengambil keputusan. Ia melepaskan semua kenangan, semua harapan dan segala yang ia cintai. Dan saat itulah, ia merasakan tubuhnya terangkat dari dunia yang gelap ini. Dalam sekejap mata, dunia itu hilang dan Raka terbangun. Ia terbangun di rumah sakit, dengan dokter dan perawat yang berdiri di sekelilingnya. "Raka, kamu sudah sadar?" tanya seorang dokter. Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat dunia nyata yang sudah tidak lagi sama. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu hanya mimpi atau kenyataan, tetapi satu hal yang pasti, dunia yang ia tinggalkan selama 7 tahun itu, kini hanya tinggal kenangan. Ia harus menjalani hidup yang baru, namun rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang.